Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang enumeration, salah satu bentuk composite data types di bahasa pemrograman C. Kita akan mempelajari konsep dan aplikasi dari enumeration. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan motivasi dari perlunya melakukan enumerasi nilai. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar enumeration. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu mengembangkan serta menggunakan enumeration. Dan yang terakhir, Anda diharapkan untuk mampu mendeklarasi, menginisialisasi, dan memanipulasi enumeration variable serta array of enumeration. Untuk dapat menguasai materi pada sesi kali ini, sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu menguasai materi terkait tipe data dan structure. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama background, lalu kita akan membicarakan mengenai basic konsep dari enumeration, kemudian kita akan membicarakan tentang arrays of enumeration. Mari kita mulai. Sebagai pengantar, di sini kita akan menggunakan sebuah case study yang sebenarnya juga sudah dijabarkan pada materi structure, tapi saya akan ingatkan lagi. Jadi di sini idenya kita diminta untuk mensimulasikan sebuah proses pembelajaran di perguruan tinggi ya. Jadi di sini ada 3 entitas. Ini simple aja. Mungkin akan ada entitas-entitas yang lain, tapi kita akan fokus ke yang 3 ini saja. Kemudian nanti di entitas-entitas ini akan ada nilai-nilai yang mungkin di realita akan lebih kompleks lagi. Jadi di sini kita hanya akan melihat sedikit saja atau sebagian kecil saja. Nah, untuk entitas yang pertama itu ada mata kuliah atau course. Nah, course itu dibentuk dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, kreditnya berapa, SKS-nya gitu ya. Lalu minimum nilai passing grade-nya. Misalnya minimum C, minimum D gitu ya. Selanjutnya ada student. Jadi ini adalah entitas yang kedua. Nah, sebuah student atau sebuah entitas student itu disusun oleh beberapa nilai. Di sini yang kita buat hanya sebagian saja, yaitu student ID atau NIM gitu ya. Kemudian ada namanya siapa, kemudian tahun masuknya kapan, 2020, 2021, dan lain sebagainya. Lalu study programnya atau program studinya apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, enrollment. Enrollment ini adalah KRS, gitu ya, atau rencana studi. Nah, jadi seorang student itu kan dalam setiap semester punya rencana studi, dia mengambil mata kuliah apa, gitu ya. Jadi untuk enrollment itu dicatat atau dibentuk dari siapa studentnya, apa mata kuliah yang di-enroll, kemudian pada tahun akademik berapa dia mengenroll, apakah 2020-2021 atau 2021-2022 atau kapan. Lalu semesternya, apakah semester ganjil, genap, atau semester pendek, itu contoh. Lalu di akhir ada nilainya, berapa dapat nilai dia. Apakah dapat nilai misalnya nih ya, C, apakah dapat nilai D, atau berapa. Nah, kemudian tentu ada passing statusnya, apakah dia pas atau tidak, apakah dia lulus atau tidak. Nah, itu contoh. Kemudian di sini perlu diingatkan bahwa mungkin ada nilai-nilai yang tidak tercantum, perlu tapi tidak tercantum ya. Kita hanya ambil snapshotnya saja. Misalnya saya ambil contoh gender misalnya. Gender itu kan perlu sebenarnya di sini. Tapi saya strip out karena kita mau ambil yang inti saja. Yaitu contohnya. Baru saja kita melihat case study yang akan kita gunakan di sesi ini. Nah, berikutnya kita akan melihat apakah ada atribut-atribut dari entitas yang kita tadi sudah sebutkan yang memiliki nilai opsi pilihan yang fix atau opsi kemungkinan nilainya itu jelas. Misalnya di sini saya temukan beberapa. Yang pertama misalnya, lulus atau tidak lulus. Ya, lulus atau tidak lulusnya seorang mahasiswa pada suatu enrollment. Itu fix, jelas dia lulus atau tidak. Cuma dua pilihannya. Ya, tidak ada
lulus dikit, lulus hampir, nggak ada seperti itu, lulus atau tidak, ya. Kemudian semester, semester juga clear, ada ganjil, genap, dan semester pendek. Kemudian ada nilai, ya nilai juga fix, ada A, ada AB, ada B, ada BC, dan seterusnya. Tidak ada misalnya A,33, A,34, nggak ada seperti itu. Fix dia. Ada yang lain, misalnya gender. Ya, meskipun di kasus kita tadi nggak ada gender ya, tapi gender itu termasuk sebenarnya. Misalnya male, female. Atau misalnya yang lain apa ya, golongan darah. Ya, golongan darah itu kan limited ya. Ada A, B, AB, ada O gitu ya, itu limited. Tidak ada yang misalnya, saya mau golongan darah C mayor, nggak bisa gitu ya. Jadi sangat limited ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai limited ini, nilai-nilai yang opsinya itu terbatas, clear dan terbatas. Nah, kita akan kelompokkan ini menjadi uh, enumerated unit ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan coba bahas ini lebih lanjut. Kita akan masuk ke subtopik inti pada sesi ini, yaitu enumeration. Jadi enumeration ini apa sih sebenarnya, ya? Apalagi nih, gitu. Nah, enumeration pada dasarnya adalah tipe data. Nah, nanti tipe data tentu saja kita bisa create variabel ya, menggunakan tipe data tersebut. Nah, uniknya variabel dengan tipe data enumeration itu hanya bisa menampung nilai yang didefinisikan di dalam enumeration tersebut. Ya, jadi opsi pilihannya atau opsi nilainya itu didefinisikan di dalam enumeration itu sendiri. Jadi kita nggak bisa bikin custom value, nggak bisa. Kita harus ngikutin value yang didefinisikan di dalam enumeration tersebut. Ya, clear ya? Nah, jadi ini tujuannya untuk melakukan distinction atau perbedaan nilai ya, yang clear. Tidak bisa misalnya gini, saya nilainya A,23, nggak boleh gitu. Atau misalnya saya mau golongan darah saya C mayor, nggak bisa gitu. Dia harus exact. Anda mau golongan darah O, A, B, atau AB, nggak bisa yang lain. Atau gender gitu ya. Anda mau male, female, nggak bisa pilih yang lain. Pilih salah satu dari dua itu. Nah, itu untuk enumeration. Ya, jadi sifatnya adalah untuk memberikan kepastian nilai. Ya, nilainya apa? Nilainya yang didefinisikan di dalam enumeration itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam enumeration atau option, ya, option value yang ada di dalam enumeration itu sebenarnya adalah label dari suatu nilai integer ya, constant integer lebih tepatnya. Jadi kita akan mendefinisikan label-label di dalam enumeration. Nah, setiap label itu akan label itu akan mengalias ya, mengalias nilai-nilai konstan integer yang dimulai dari 0 ya. Jadi opsi 1 itu sama dengan nilai konstan 0, lalu option kedua itu sama dengan konstan 1, option ketiga itu sama dengan konstan 2 dan lain sebagainya ya, tergantung dari berapa banyak option yang Anda punya ya, atau yang Anda definisikan. Jadi ingat bahwa enumeration itu sifatnya adalah tipe data yang pilihan nilainya itu, optionnya itu sudah ditentukan di dalam enumeration. Dan ini berbeda dengan structure. Kalau structure itu digunakan untuk menyimpan atau digunakan untuk sebagai container atau sebagai wrapper dari nilai-nilai lain. Nah, kalau ini dia tidak sebagai wrapper, ya dia sebagai penyedia options, gitu ya, penyedia options dari nilai yang boleh disimpan, ya, kira-kira seperti itu. Nanti barangkali kalau udah lihat contohnya baru lebih ngerti. Nah, untuk membuat sebuah atau mendefinisikan sebuah enumeration ya, mirip dengan ketika kita membuat structure, namanya itu atau identifier dari sebuah enumeration itu diakhiri dengan underscore T ya. Kemudian untuk options kemungkinan nilainya itu menggunakan uppercase semua ya, namanya juga konstan ya, jadi ini uppercase semua. Lalu pendekatan penulisannya adalah snake case. Jadi kalau misalnya ada dua
dua kata untuk membentuk suatu option, Anda pakai underscore sebagai penghubung ya. Kemudian ingat bahwa karena ini option-option ini sebenarnya adalah label dari sebuah constant integer. Nah, constant integernya itu dimulai dari 0. Jadi opsi yang pertama didefinisikan itu akan merepresentasikan atau melabeli nilai 0. Nanti definisi option berikutnya nilai 1, berikutnya nilai 2, dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya, barangkali bisa lebih clear. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan dan menggunakan enumeration. Di sini ada dua case, yang pertama sebelah kiri ya, dan ada yang sebelah kanan yang kedua. Nah, kita akan bicarakan yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita punya sebuah enumeration deity, namanya deity. Nah, enumeration ini punya 7 buah pilihan. Di sini untuk mencerminkan hari dalam seminggu ya, bukan dalam sebulan, dalam seminggu. Jadi di sana ada Sunday, Monday, Tuesday, sampai Sabtu ya, sampai Saturday. Nah, di sini untuk menulis option biasanya diawali dengan nama dari enumeration-nya. Di sini kan nama enumeration-nya deity ya. Jadi kita untuk setiap option yang ada di dalamnya itu kita sebutkan dulu nama enumeration-nya, yaitu day ya, day kemudian Sunday, day kemudian Monday, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ambil contoh yang sebelah kanan ya, kasus kedua. Demikian juga ya. Jadi di sana nama enumeration-nya adalah boolean ya, boolean t. Nah, maka opsinya diawali dengan nama dari enumeration-nya, yaitu boolean. Jadi boolean true dan boolean false. Nah, kemudian kita balik ke sebelah kiri atau kasus pertama. Nah, di kasus pertama ini Sunday itu sebenarnya menyimpan atau menjadi label dari sebuah constant integer ya, constant integer dengan nilai 0. Lalu Monday itu nilainya 1, kalau Tuesday nilainya 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi yang paling bawah itu adalah Saturday, itu nilainya berapa? 6 ya. Jadi melabeli integer constant dengan nilai 6 ya. Nah, kemudian kita coba gunakan ya. Jadi kita punya sebuah entry point. Nah, kita gunakan cara menggunakannya ya, kita declare dulu sebuah variabel ya, variabel bertipe deity ya, kita sebutkannya enum deity gitu ya. Kemudian today, kemudian saya set dengan nilai apa? Nilai day Tuesday ya. Jadi di sini saya sudah ngasih tahu bahwa nanti nilainya itu adalah label dari day Tuesday. Saya nggak boleh milih yang tidak ada dalam daftar si enumeration deity itu. Misalnya saya mau bikin day holiday, nggak bisa. Jadi saya harus menggunakan apa yang terdaftar pada deity. Jadi di sini nggak bisa kita nge-custom suka-suka kita, nggak bisa. Kita harus ikuti apa yang didefinisikan di enumeration-nya. Nah, kemudian ketika kita print, ya, ketika kita print, di sini sebagai contoh, today itu outputnya 2. Loh, kok bisa 2? Karena saya set day-nya untuk today itu dengan Tuesday. Kalau kita lihat dari definisi si enumeration-nya, Tuesday adalah option ketiga. Option pertama itu nilainya 0, option kedua nilainya 1, option ketiga nilainya 2. Itu kenapa ketika di printing today itu nilainya 2. Begitu juga dengan yesterday 1 dan tomorrow itu 3. Ya, mudah-mudahan dapat idenya. Nah, kenapa di sana printingnya pakai %d? Ya karena nilainya integer sebenarnya. Ya, jadi perlu diingat bahwa setiap label dari enumeration itu sebenarnya adalah alias bagi sebuah constant integer yang ada di belakangnya. Ya, ingat dimulai dari 0. Oke. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua di sini kita mengubah nilai dari atau melakukan kustomisasi ya, kustomisasi nilai dari constant. Itu boleh. Ingat nilai konstannya harus integer. Nah, kenapa di sini diubah, Pak? Kenapa Bapak ubah di sini? Ya, supaya representatif aja. Jadi kalau kita bilang boolean true, ya kita kasih nilai yang maknanya true. 1 misalnya, atau 2 misalnya, 10 misalnya, boleh. Demikian juga dengan boolean false. Kan kalau di C,
yang dimaknai dengan false itu yang nilainya 0, 0, 0,0 misalnya itu bisa digolongkan sebagai false. Nah, makanya di sini diubah. Ya, boleh diubah, nggak ada masalah ya. Terserah kita, yang penting integer. Oke, integer dan dimulai dari 0 kemudian ascending ke atas ya. Apakah boleh acak, Pak? Misalnya saya mau yang pertama itu 10, yang kedua itu 50. Boleh, nggak ada masalah. Tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya create sebuah enumeration ya, dalam entry point ya, entry point main. Di sana saya create namanya bol1 gitu ya, kemudian boolean false, saya isi dengan nilainya boolean false ya, artinya ini nilainya 0. Maka ketika saya melakukan if di sana ya, melakukan if statement, melakukan percabangan, saya cek ketika not bol1. Nah, bol1 nilainya false tuh, ya kan? Isinya boolean false. Boolean false itu nilainya 0. Jadi ketika kita bilang not 0, ya tentu menjadi 1. Maka ini nanti di printing. Nah, itu contoh penggunaan dari enumeration. Berikut ini adalah solusi dari study case kita, cuman di sini sudah meneruskan pengembangan dari tahap sebelumnya yang menggunakan structure. Jadi di sini structure kita sudah memanfaatkan dua buah enumeration yang baru kita create. Enumeration pertama adalah grade, enumeration kedua adalah semester. Untuk semester ya very clear ya, odd ya, ganjil, genap, lalu ada semester pendek. Nah, demikian juga untuk grade ya. Di sini grade itu ada beberapa opsi, mulai dari T ya, kemudian ada E, D, C, BC, B, AB, dan A. Ya. Selanjutnya kita lihat structure kita. Nah, structure kita di sini sudah menggunakan atau mengadopsi enumeration. Kita ambil contoh misalnya struct enrollment T. Ya, di sana kita sudah menggunakan semester dan grade sebagai tipe data. Ya, di sini contohnya seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa sih full solutionnya. Sebenarnya tadi kita sudah lihat ya seperti apa sih menggunakan enumeration. Nah, tapi kita akan bahas lagi sedikit bahwa layaknya sebuah tipe data. Jadi enumeration ini kan sebenarnya tipe data ya. Nah, layaknya sebuah tipe data, maka kita bisa perlakukan enumeration itu ya seperti tipe data. Cuman pilihan nilainya itu limited, hanya yang listed pada definisi dari enumeration. Kita nggak bisa nge-custom, gitu ya. Nah, kemudian untuk meng-create enumeration, ya kita sebutkan keyword enum terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama enumeration-nya dan identifier dari variabelnya. Lalu untuk mengeset bagaimana? Ya sebutkan aja langsung Anda mau opsi yang mana nilainya. Misalnya kalau Anda mau nilai untuk mencerminkan grade misalnya. Jadi di sini contohnya ada dua buah nilai, dua buah variabel ya, yaitu expected grade sama actual grade. Nah, kemudian kita mau mengeset nilai expected grade itu dengan A ya, sebutkan aja grade A. Grade A ini dari mana? Dari definisi si grade T ya. Jadi enumeration grade T itu pasti menyebutkan salah satu opsinya adalah grade A gitu ya. Nah, kemudian demikian juga dengan actual grade ya. Di sini actual grade diset dengan nilai grade AB gitu ya. Nah, grade AB ini pasti terlisting atau terdaftar pada enumeration grade T gitu ya. Jadi tolong diperhatikan dengan definisi dari si enumeration ya. Pilihan nilainya yang possible itu ada di definisi dari si enumeration. Anda nggak bisa nge-custom, misalnya saya mau punya grade F, misalnya nggak bisa. Ya, jadi harus mengikuti apa yang ada di definisi si enumeration. Nah, berikut ini adalah solusi yang tadi, solusi untuk kasus kita yang case study kita. Cuma di sini sudah full version, ya. Ini adalah hasil pengembangan dari pekerjaan sebelumnya yang sudah menggunakan structure. Di sini kita juga harus memodifikasi si factory function ya, supaya mengadopsi enumeration ya. Very simple, nanti Anda bisa coba. Nah, sekarang kita akan lihat main function kita ya, atau entry point kita.
Berikut adalah entry point dari solution kita ya. Di sini sudah menggunakan enumeration. Jadi tentu saja ya kita harus memodifikasi dari hasil sebelumnya atau dari pekerjaan kita di structure. Di sini kita adopsi enumeration ya, kita tambahkan sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngeset nilai untuk grade ya tentu kita harus lihat opsi pilihannya pada enumeration grade T gitu ya. Nah, demikian juga dengan semester, kita mengambil possible options-nya dari semester T. Di sini sebagai contoh semester event, di sini semester genap ya. Ini contoh semester genap. Ada dua opsi yang lain ya, semester ganjil ya, odd, kemudian ada semester short untuk semester pendek. Lalu kemudian kalau mau mengakses ya sama masih caranya ya menggunakan dot. Nah ini karena ini menjadi bagian dari structure enrollment ya. Di sini kasusnya Kak, structure enrollment. Jadi masih sama sih sebenarnya, cuman cara menggunakannya aja yang agak berbeda karena opsi pilihannya itu sudah didefinisikan. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita gitu ya. Untuk subtopik yang terakhir mengenai array of enumeration, ya balik lagi, karena in konsep sebenarnya enumeration ini adalah tipe data, jadi treatmentlah dia seperti tipe data pada umumnya. Kita bisa juga meng-create array of enumeration. Ya tinggal menggunakan kurung siku ya, atau square bracket. Nah, kita kasih tahu size-nya berapa, lalu kalau mau mengakses nilainya ya tentu melalui array-nya ya, melalui array-nya kemudian akses indeksnya. Selain itu saya pikir tidak ada yang berbeda dengan mengoperasikan tipe data yang lainnya, yang normal, yang bukan yang normal, yang tradisional ya, yang primitif ya. Jadi sama aja ya. Jadi nanti bisa coba-coba. Baik, saya pikir itu saja untuk sesi kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao.